di kamar. Energi magis malam ini akan menembus pekatnya desa Alaswangi, Pandeglang, Banten. Para lelaki ini akan mempertontonkan kekuatan raganya. Kebal dari panasnya api, kebal dari kuatnya besi, bahkan kebal dari tajamnya golok. Saya sering dengar debus itu juga sebenarnya semacam sulap. Apa betul ada semacam trik-trik yang dilakukan dalam pertunjukan debus? Yang namanya debus itu kesenian yang mengerikan sekali gitu. Ya. Potong lidah, bedah usus kan, Ya. sampai ada yang kepala dipotong kan. Ya. Itu hanya orang Banten yang bisa. Oh gitu ya. Jadi beda sama atraksi sama akrobat gitu. Nah seperti yang Mas Surya sebutkan tadi, ada potong usus, potong kepala, potong lidah itu. Itu benar-benar terjadi atau hanya trik atau sulap? Benar terjadi. Oh gitu. Benar jadi terjadi. Mas Surya motong lidahnya nih, itu lidah Mas Surya benar-benar dipotong? Dipotong, disambungkan lagi gitu. Disambung lagi? Tapi dengan ada jarak waktu yang tertentu gitu. Kalau lebih dari sekian menit itu tidak bisa. Tidak bisa dilakukan tidak lagi? Bisa lagi. Oh gitu. Tuh. Sebetulnya debus itu apa sih? Debus sebenarnya kalau arti dari debus itu kalau di Sasdiki di Banten ya namanya almadan sebenarnya. Almadan itu semacam paku besar ya yang tajaman ke dalam tubuh kita. Sebenarnya ini itu bukan hanya di Banten, itu di Afrika Selatan ada, kemudian yang dikembangkan oleh Hasanuddin dulu, kemudian di Sulawesi, di Aceh, di Sumatera Barat, juga di Jawa Timur juga ada. Jadi sebenarnya dipergunakan untuk melawan penjajah Belanda dulu. Jadi seseorang itu ditusuk paku besar itu, kalau dia sudah tidak mempan, maksudnya dia ditempatkan di paling depan. Kalau dia masih mempan, ditempatkan di belakang. Seperti itu debus itu. Boleh disebut sebagai semacam seni pertahanan diri. Iya betul. Jadi semacam jadi untuk menambah keyakinan pada itu kesultanan dulu gitu ya. Nah Pak Furkan kalau nggak salah sehari-hari juga berprofesi sebagai dokter ya, Pak ya. Ya. Dokter medis. Iya betul. Iya. Nah bagaimana nih dari sudut pandang medis gimana? Apakah memang diterima oleh kalangan kedokteran bahwa tubuh manusia bisa kebakar senjata tajam? Sebenarnya menerima dan tidaknya tergantung seseorang. Kalau saya berprinsip dari orang tua saya dulu, itu kita tuh khalifatul fi'lan, khalifah apa yang kita lakukan ya semuanya itu kita yang ngatur, semuanya kita yang ngatur. Jadi apapun benda panas atau dingin kita yang ngatur gitu. Ya. Saya memang kelihatannya dasarnya itu selalu ragu-ragu. Nah, ya udah jangan ragu, nanti dikasih arti. Oke, ya. Kalau mau dimakan langsung boleh, kalau ragu ngumpulin. Mungkin yang tusuk-tusuk gitu ada? Bisa. Gitu. Baik. Jangan ragu mesti ya. Kalau yakin anak-anak kecil kita aja kalau ragu ya sama dengan kita. Oh gitu. Kami ingin masuk di dalamnya. Syahadat menjadi pondasi.
Otot kami seperti dilenturkan. Nah, boleh nggak? Kaki tidak. Nah, ini kita dulu. Kalau lagi sering ini, boleh lebih ke atas. Ini kan pas, ini pas. Boleh lagi. Nah, tidak. Langsung. Nah, panjangnya lagi. Terus ke mana nih? Ini mau mana? Mau enak apa? Uangnya. Nah, ini kan pasang. Musik mulai membawa kekuatan. Apa Mau nyoba? maksudnya, Pak? Ya, Menarik juga pengalaman. panas? Panas? Tapi di luar ini saya nggak tanggung jawab, panas pasti. Benda-benda tajam ini siap menjajal kekuatan tubuh.
Dan ini yang disebut Al-Madad. Tuas ya? Kini giliran kami harus menaklukkan besi beton ukuran 16 inci dengan bagian yang paling rapuh pada tubuh. Mungkin nggak kuat. Coba tarik nafas, tahan yang kuat, tahan kuat, kuat gak? Nyoba. Coba, gagal nggak apa-apa. Besi itu behel di sini dorong sampai bengkok. Oh, gitu. Kelihatannya tidak ada bekasnya. Mungkin, mudah-mudahan. Yang jelas saya tidak merasa sakit atau kelihatannya tidak luka juga.
Kali ini. Laki-laki pemilik kekuatan raga yang luar biasa. Masyarakat Banten menyebutnya sebagai jawara. Beda nih pendapatnya. Kalau kita mendapat orang umum, jawara itu tukang palak ya, tukang bacok. Nah, jawara gitu ya, tukang nyingsinan orang gitu ya. Tapi kalau jalan dimaksud di sini kita priai. Kita tuh kalau di istilah di kita tuh temenang meupuh tiala, temenang kapupuh tiala. Apa itu? Jadi nggak boleh mukul duluan, nggak boleh kepukul duluan. Jadi kita tidak pernah untuk menyakiti orang lain. Kita hidup selalu sengsara. Jadi selama orang bisa mengikuti filosofi tersebut, bisa disebut sebagai jawara. Iya. Bukan hanya latihan olahraga yang membuat para jawara ini kebal dan kuat, namun ilmu dan ngelmu yang memberi kekuatan. Ngelmu adalah doa, dan kiai adalah penggenggam ilmu dan ngelmu. Aslul Khoter, salah satu wirid bagian dari laku yang dijalankan santri Pondok Pesantren Cidahu, Pandeglang, Banten. Allahumma salli ala Para santri di sini mengejar apa yang disebut ilmu dan juga ngelmu.
Ilmu berarti penguasaan keislaman, mempelajari nilai-nilai keislaman, tauhid, tafsir, hingga tasawuf. Sedang ilmu, upaya mengasah kekuatan raga atau dohir dan batin. Semua laku, ilmu, bahkan ngelmu yang direguk santri adalah semua yang digenggam Abuya Muhtadi. Abuya dalam tradisi Banten adalah sebutan bagi guru para kiai. Dalam diri Abuya Muhtadi mengalir darah Kiai Khos Al-Khos. Kiainya para kiai. Dia Abuya Debyati. Maunya tuh jadi Jawara itu dulu mah pendokong pendekar kiai dulu mah. Makanya pada waktu itu pejabat ulama-ulama. Dari mulai RT, RW terus sampai Kiai Ahmad Khatib kan itu namanya apa namanya? Residen. Nah, kenapa harus ulama yang menjabat jabatan itu? Oh, pada waktu itu karena saking masyakoh, saking susahnya di Banten kan harus punya gaji kan. Lihat saya pakai kupluk, pakai baju koko putih, cuman nggak berjenggot, tapi dikatakan, itu teroris. Nah, hati ini sangat sakit banget. Padahal dalam hati saya, sejarah panjang mencatat Kiailah yang membangun, membentuk, sekaligus menjaga perilaku Jawara. Kita kitab asri, salafi untuk penentu pada negara, pada mahasiswa dan negara itu. Ya santri itu punya ilmu, terus punya ilmu kebatinan, terus ilmu masalah agama sudah. Nah, terus kalau santri yang tidak kuat untuk menjadi istilahnya menjadi kiai, kalau kan harus kuat nalian perut dan kuat. Kalau kira santri tidak kuat dan perut, ada Abuya tetap fatwa kalau orang-orang Banten itu wajib tamat SMA, wajib punya ijazah SMA. Kalau bisa universitas kuliah, itu untuk modal usaha kerja. Jadi kalau tidak kuat nalian mudeng, tidak kuat untuk mengencangkan perut, tidak kuat menahan lapar, kerja. Jadi sesuai dengan posisi masing-masing dan keahlian masing-masing. Gitu. Sebutan kiai adalah khas bagi masyarakat Banten karena merujuk pada ulama yang dengan kemampuannya menguasai ilmu sekaligus ngelmu. Kiai dan Jawara sejatinya adalah satu guru, satu ilmu, yakni ulama. Kemudian santri ini terpilah gitu sesuai dengan minatnya. Ada yang minatnya itu pada ilmu-ilmu keislaman, dan inilah yang kemudian diberikan harapan mereka ini untuk menjadi kiai di kemudian hari. Nah, sedangkan santri-santri yang punya minat gitu pada bidang-bidang ilmu kanuragan dan bela diri seperti yang saya sebutkan tadi, itu nanti pada gilirannya mereka lah yang menjadi jawara. Kiai, gelar ulama dari kelompok Islam tradisional, tidak hanya dipandang sebagai tokoh agama, tetapi juga seorang pemimpin masyarakat. Ia juga dianggap memiliki kedekatan dengan Sang Pencipta.
masyarakat Banten. Golok menjadi perekat keduanya. Dengan golok, jawara bergantung pada kiai. Dengan golok pula, kiai semakin disegani. Karena golok adalah simbol kedik. Boleh. Ya. Ini mah agak besar nih, berarti berapa harganya? 100.000. Ya. Jadi nggak kurang lagi ya. Berapa hari ini buat goloknya nih, Pak Ji? 3 hari bisa. 3 hari bisa. Ya, terima kasih Pak ya. Saya akan menjual. Sama-sama, mudah-mudahan ini manfaat ya Pak. Amin, amin, amin. Bicara golok Banten berarti bicara Ciomas Banten. Sejak lama Ciomas dikenal sebagai pusat pembuatan golok keramat. Keistimewaan golok keramat karena hanya dibuat setiap bulan Maulud atau bulan kelahiran Nabi Muhammad. Dengan sejumlah ritual, golok Ciomas dipercaya memiliki kekuatan maghis. Kini, pembuatan golok Ciomas dilanjutkan oleh 3 orang keturunan Ki Cenguk. Panggieunkeun golok anu salam nunggal bentukna, panjangna ya samiter 4 ieu saieu ngam sajengkal 4 jari lah. Jeung gagangna ieu wayangan hubungna. Ki Cenguklah orang pertama yang dipercaya Kesultanan Banten untuk membuat golok keramat. Kelas hebat ya. Bahan golok Ciomas itu biasanya tidak hanya satu macam. Nah, itu biasanya ada 7 macam gitu, diambil dari tiap-tiap daerah gitu. Nah, dan besi itu besi kecil-kecil disatukan, dipaketkan, ditempa, nah sehingga sudah menyatunya besi itu jadilah golok gitu ya. Nah, itu prosesnya lama karena bolak-balik api ambil lagi, tempa lagi, ambil sampai kayak buat keris gitu istilahnya. Makanya nanti timbul pamornya akan seperti itu.
Godam Sideno juga jadi pembeda. Proses menempa golok dengan palu warisan Kesultanan Banten ini menjadi ritual pamungkas. Jawara sejatinya bukan sekedar diwariskan. Jawara adalah perilaku sejati seorang ksatria. Seorang jawara harus memiliki kemampuan bela diri yang baik. Namun jawara juga dibekali ilmu batin, berupa kemampuan mengolah kekuatan supranatural. Tak heran, seorang jawara kebal berbagai senjata, tahan dari api, hingga mampu mengobati penyakit. Dengan sederet kelebihan itu, jawara pun mengambil banyak peran, mulai dari guru silat, guru ilmu batin, pemain debus, pelayan kiai, hingga kepala desa. Sejak abad 19, jawara pun menjadi bagian dari kelompok elit masyarakat Banten, selain ulama dan pemimpin atau umaro. Ini contoh dari kitab-kitab dan manuskrip yang coba akan kita teliti untuk memahami bagaimana pengajaran Islam di Banten itu berlangsung. Bahkan untuk menjadi pemimpin, legitimasi kiai dan jawara menjadi sebuah keharusan. Penemuan naskah kuno atau manuskrip menyingkap kedudukan sentral kiai dalam masyarakat Banten. Di manuskrip itu banyak sekali, di manuskrip tulisan tangan tadi itu barangkali ratusan jenis wirid, hizib, doa-doa yang fungsional dipakai, baik itu misalnya ilmu untuk menarik simpati wanita, untuk memperlancar usaha, untuk menaklukkan musuh,
untuk memanipulasi energi angin, udara, air, dan bahkan juga ilmu untuk kekebalan begitu. Dan itu ilmu-ilmu itu memang dilestarikan lewat tradisi tulis yang disimpan sampai sekarang di berbagai tempat, daerah, kampung, dan pesantren di Banten, dan diajarkan dengan. Sejak Sultan Maulana Hasanuddin menjadi penguasa Banten, kiai selalu berperan dalam percaturan kepemimpinan. Bahkan ketika awal era kemerdekaan, Presiden Soekarno pernah mempercayakan jabatan residen kepada seorang kiai. Dan pada perkembangan kini, jawara mengambil banyak peran di tengah masyarakat. Sementara banyak kiai yang kembali ke pesantren, membangun santri. Pekat dan Sumi kembali datang meretas. Syair ilahiyah terus mengalir memecah hening. Kampung Kadujami, Pulau Sari, Pandeglang, Banten. Mengaji, sebuah keharusan bagi keluarga Kadujami. Percaya, inilah bekal utama mengarungi kehidupan. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahman amin. Sadaqallahul azim. Rabbi Payung.
Maulid menjadi istimewa di kampung ini. Kelahiran Nabi Muhammad, momentum penting membersihkan raga dan batin dalam tradisi keteran urutan. Iya, satu, bukan ke kiri. Dua. Ha. Kelidan atau uji kanuragan silat tangan kosong menjadi pembuka. Uji kanuragan dijadikan ajang berlatih berikut silaturahmi antar perguruan. Tujuannya satu, melakukan ruatan, menyamakan pemahaman, sekaligus menyusun strategi menempa kanuragan. Dan saya bersaksi pula mengakui setiap perkalekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersatunya air dan doa sangat penting dalam tradisi ini. Keceran, tujuannya penglihatan menjadi tajam, aji rasa dan penglihatan yang suci, jeli membaca gerakan musuh. Kuat dari terpaan benda tumpul maupun tajam, dengan batin yang terasah.
Bagi Jawara, golok bukan sekedar senjata. Jurus golok Banteng Malang menjadi cermin. Jawara selalu berpegang pada falsafah. Seorang ksatria tidak akan pernah mendahului memukul, namun juga jangan sampai terkena pukulan lawan. Kedikdayaan yang bersandar pada ngelmu. Konon, Banten telah mengenalnya jauh sebelum agama hadir di Pulau Jawa. Dengan mantra beserta ritusnya. Ketika Hindu hadir, kebiasaan ngelmu tak serta-merta hilang. Dan paguron atau padepokan tempat menempa kanuragan menjadi ladang ngelmu. Saat Islam masuk, kiai adalah penggenggam ilmu sekaligus ngelmu. Dan Jawara tumbuh dari didikan kiai. Kalau benar-benar melaksanakan perintah Allah yang diajarkan di dalam Al-Quran, yang semuanya alatnya itu 35 satu ilmu soror, ilmu ma'ani, 4 ilmu nahu, 5 ilmu opea, 6 ilmu sihir, 7 ilmu arun, 10 ilmu insabun nasri, insabun adri. Berbekal ilmu, kiai memimpin upacara keagamaan, ritual adat, hingga menjadi tempat rujukan dalam penyelesaian berbagai persoalan. Pengaruh kiai tak mengenal batas geografis. Ya, karena punya kiai yang punya kelebihan tadi itu, maka ia punya kesempatan yang banyak itu untuk menjadi pemimpin karena dipanuti oleh lingkungannya, oleh masyarakat lingkungan itu. Nah, karena lebih panuti gitu, biasanya si panutan ini kiai yang mempunyai kelebihan tadi itu bukan hanya pada bergerak wilayah kekiaiannya itu, tapi juga ya seringkali dijadikan rujukan oleh masyarakat tadi, hatta ya, atau meskipun misalnya di luar bidang-bidang keagamaan. Sebuah naskah kuno menyingkap, Jawara sejatinya benteng kiai. Bahkan beberapa kali kiai menjadi garda terdepan kepemimpinan di Banten. 4 wilayah itu jelas-jelas dikuasai oleh para ulama. Dengan demikian ini memotong sebuah tesis ya, bahwa walaupun Banten sering identik disebut dengan daerah Jawara, pada faktanya di Banten tidak pernah ada hierarki puncak kepemimpinan Jawara. Jadi dalam sejarah yang ada, Jawara itu paling tinggi memimpin dalam level tradisional di desa. Itu sudah cukup. Itu pun harus dilegalisasi oleh ulama, karena kepemimpinan Jawara di tingkat tradisional desa itu tidak akan eksis kalau tidak ditunjang oleh legitimasi para ulama. Jejak penyebaran Islam di tanah Banten lebih 5 abad lampau.
sejak Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati mendarat. Islam kemudian menjelma menjadi nadi tanah Mahis di ujung barat Pulau Jawa ini. Sisa Keraton Surosowan dan Istana Kaibon menggambarkan kebesaran Kesultanan Banten. Kawasan seluas 4 hektar ini juga menjadi saksi peradaban kala itu. Jawara dan para santri ini punya tradisi untuk terus patuh pada kiai. Nah, kepatuhan tadi dilandasi atas efektivitas ilmu-ilmu yang diperoleh dari kiai tadi. Nah, kemudian perkembangan berikutnya ya masing-masing lantas bergerak sendiri gitu ya, beraktivitas sendiri-sendiri kiai dan jawara ini. Nah, kemudian jawara ini kan punya andalan kekuatan fisik tadi gitu. Lalu karena punya itu maka dimanfaatkan gitu oleh orang-orang yang memang tidak senang pada kiai, yang pada saatnya itu dikenal itu di zaman kolonial ya, zaman penjajahan itu sang jawara ini, para jawara ini dimanfaatkan oleh mereka untuk menjadi centeng itu. Nah itu oleh karena dari centengnya para penjajah, dan kemudian ada juga jawara yang tetap konsisten itu sesuai dengan alur sejarahnya itu sebagai murid kiai, maka berhadapanlah kedua kekuatan itu. Satu sisi kekuatan jawara yang centeng dikondisikan oleh kolonial, yang satu lagi jawara yang masih istiqomah, yang masih konsisten dengan bentuknya yang semula. Zaman berganti, panggung jawara pun berganti. Kemampuan menghimpun kekuatan diri membuat jawara menguasai sektor perekonomian. Jawara menjelma menjadi sebuah kekuatan. Suraka misalnya. Modalnya cuma golok aja, berani. Di situ lagi, misalnya lagi pegang kekuasaan, punya anak buah begitu ya. Ada dipercaya sama satu cukong, gitu ya, sama satu bos. Kekuasaan situ saya rebut. Tanyain mana suratnya. Kalau nggak dikasih suratnya saya potong. Dikasih suratnya, udah dikasih suratnya kan dengan sendirinya saya ngomong sama bos ganti suratnya atas nama saya, diganti sama bos. Udah dia kabur kemana nggak tahu dah, nggak tahu urusannya lagi gitu. Sejumlah tempat di Jakarta pernah dikuasai. Kekuasaan dipegang sama saya ditahan oleh polisi karena berantem, begitu ya. Karena ada yang ngajarin sama saya, artinya soal berantem begini-begini, saya masuk ditahan beberapa bulan, kurang lebih 8 bulan begitu ya. Tapi kerjaan ada wakil gitu ya, ada wakil. Saya keluar lagi, begitu
sudah keluar lagi, tetap ngurus kerjaan itu. Malah menambah, dari situ saya megang kekuasaan di Jatinegara dan di Cawang. Nah, terus saya megang lagi tahun 74 di Pasar Induk Kramat Jati. Sejarah mencatat, Kiai dan Jawara dahulu satu. Tak hanya menguasai agama, ia pun mumpuni dalam ilmu kebatinan dan kedikdayaan. Air nu mana saya membawa zat kehidupan orang ya. Latihan masing-masing bikin persiapan engke penting orang pentas ya. Siap? Siap. Ayo, siap, laksanakan. Sok ayeuna latihan mencar. Ya. Latihan masing-masing mencar dibagi 5 arah. Ya, kosongkan pikiran, latihan fokus. Siap? Ayo. Kiai dan Jawara tak akan pernah mati di ranah Banten. Setiap hari tumbuh penggenggam ilmu dan ngelmu.